Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Hardiansyah dari kelas 11 MIPA 1 ingin mempresentasikan permainan bola besar yaitu bola voli. Apa itu permainan voli? Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli yang masing-masing grup hanya memiliki 2 orang pemain. Olahraga bola voli dinaungi oleh FIVB, yaitu Federation International de Volleyball, sebagai induk organisasi internasional. Sedangkan di Indonesia, olahraga bola voli dinaungi oleh PBISI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Sejarah permainan voli. Pada awal penemuannya, olahraga permainan bola voli ini diberi nama mintonet. Olahraga mintonet ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani yaitu William J. Morgan di YMCA pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Massachusetts di Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1884 di London, Inggris oleh George William. Setelah bertemu dengan James Naismith, seorang pencipta olahraga bola basket yang lahir pada tanggal 6 November 1861 dan meninggal pada tanggal 28 November 1939. Olahraga permainan mintonet sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis permainan. Tepatnya, permainan mintonet ini diciptakan dengan mengadopsi 4 macam karakter olahraga permainan, yaitu bola basket, baseball, tenis, dan yang terakhir yaitu handball. Pada awalnya, permainan ini diciptakan khusus bagi anggota YMCA yang sudah tidak berusia muda lagi, sehingga permainan ini pun dibuat tidak seaktif permainan bola basket. Perubahan nama mintonet menjadi volleyball terjadi pada tahun 1896 pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School. Pada awal tahun 1896, Dr. Luther Halsey Gulick, Director of the Professional Physical Education Training School, sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of the International Committee of YMCA, mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Morgan membawa 2 tim yang pada masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan itu, Morgan juga menjelaskan bahwa permainan tersebut adalah permainan yang dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan dengan sangat leluasa. Dan menurut penjelasannya, permainan ini dapat juga dimainkan oleh banyak pemain. Tidak ada batasan jumlah pemain yang menjadi standar dalam permainan tersebut. Sedangkan sasaran dari permainan ini adalah mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, yaitu wilayah lawan. Lanjut, sarana dan prasarana permainan bola voli. Lapangan permainan bola voli yang pertama. Ukuran lapangan bola voli umumnya yaitu 9 meter x 18 meter. Garis batas serang untuk pemain belakang berjarak 3 meter dari garis tengah sejajar dengan jaring. Garis tepi lapangan yaitu 5 meter. Kedua yaitu bola. Bola memiliki keliling lingkarannya yaitu 65 hingga 67 cm dengan berat 260 hingga 280 gram. Tekanan bola yaitu sekitar 0,30 hingga 0,325 kg per cm persegi. Yang ketiga yaitu ada net. Ukuran tinggi net putra yaitu 2,43 meter dan untuk net putri yaitu 2,24 meter. Berikut gambar lapangan bola voli. Lanjut, cara permainan bola voli. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain dan berlomba-lomba mencapai angka 25 terlebih dahulu. Dalam sebuah tim terdapat 4 peran penting, yaitu yang pertama tosser atau setter, spiker atau smash, libero, dan defender atau pemain bertahan. Tosser merupakan orang yang bertugas untuk mengumpan bola kepada rekan-rekannya dan mengatur jalannya permainan.
Striker bertugas untuk memukul bola agar jatuh di daerah pertahanan lawan. Libero adalah pemain bertahan yang bisa bebas keluar dan masuk tetapi tidak boleh men-smash bola ke seberang net. Defender yaitu pemain yang bertahan untuk menerima serangan dari lawan. Yang ketiga yaitu permainan bola voli menuntut kemampuan otak yang prima, terutama di tosser harus dapat mengatur jalannya permainan dan juga harus memutuskan apa yang harus dia perbuat dengan bola yang dia dapat, dan semuanya itu dilakukan dalam sepersekian detik sebelum bola jatuh ke lapangan sepanjang permainan. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain dan mengusahakan untuk mencapai angka 25 terlebih dahulu untuk memenangkan suatu babak. Lanjut, aturan permainan bola voli. Yang pertama ya ada penghitungan angka. Itu jika pihak lawan bisa memasukkan bola ke dalam daerah kita, maka kita kehilangan bola dan lawan mendapatkan nilai. Yang kedua yaitu serve, yang kita lakukan harus bisa melewati net dan masuk ke daerah lawan. Jika tidak, maka lawan akan mendapatkan nilai. Yang kedua ada sistem pertandingan, yaitu sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan akan didistribusikan ke dalam 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Lanjut, setiap tim terdiri dari 10 pemain meliputi 6 pemain inti yang bermain di lapangan dan 4 pemain cadangan. Yang ketiga yaitu pergantian pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi. Yang keempat yaitu pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga yang lain. Lanjut, jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah 4 orang. Apabila di lapangan tersebut kurang dari 4 orang, maka tim yang bersangkutan akan dianggap kalah. Setiap pertandingan berlangsung 3 babak. Kecuali pada 2 babak sudah dipastikan pemenangnya, maka babak ketiga tidak perlu dilaksanakan. Lanjut, sistem hitungan yang digunakan dalam permainan bola voli yaitu 25 rally point. Bila poin peserta seri 24-24, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan. Kemenangan dalam pertandingan penyisihan mendapatkan nilai 1 apabila ada 2 tim atau lebih mendapatkan nilai sama. Maka penentuan juara grup dan runner up akan dilihat dari kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan. Lanjut, kesalahan yang ada saat permainan bola voli, yaitu yang pertama ada pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lapangan lawan. Yang kedua yaitu tidak boleh melempar ataupun menangkap bola. Bola voli harus dipantulkan tanpa mengenai dasar lapangan. Yang ketiga yaitu bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum menyentuh permukaan lapangan. Yang keempat ada pada saat servis, bola yang melewati lapangan dihitung sebagai poin bagi lawan. Begitu juga sebaliknya, penerima servis lawan yang membuat bola keluar dihitung sebagai poin bagi lawan. Yang kelima yaitu seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat serve dilakukan. Yang keenam, pemain melakukan spike di atas lapangan lawan. Yang ketujuh, seluruh bagian tubuh legal untuk memantulkan bola kembali dengan cara menendang. Yang kedelapan, para pemain dan lawan mengenai net 2 kali pada saat memainkan bola dihitung sebagai double fault. Lanjut, setiap tim diwajibkan bertukar sisi lapangan pada saat setiap babak berakhir, dan apabila dilakukan babak penentuan set ketiga, maka tim yang memiliki nilai terendah boleh meminta bertukar lapangan saat tim lawan mencapai angka 13. Time out dilakukan hanya 1 kali dalam setiap babak dan berlangsung hanya 1 menit. Ketiga yaitu di luar dari peraturan yang tertera di sini, peraturan permainan mengikuti peraturan internasional. Lanjut, teknik dasar dalam bermain bola voli. Yang pertama yaitu ada servis. Servis merupakan awal dari suatu permainan voli dan serangan pertama bagi regu yang melakukan servis. Macam-macam servis. Yang pertama yaitu ada servis atas, yaitu servis dengan awal melemparkan bola ke atas seperlunya. Kemudian server melompat untuk memukul bola dengan ayunan tangan dari atas. Yang kedua ada servis bawah,
merupakan servis dengan awalan bola berada di tangan yang sudah memukul bola. Tangan yang memukul bola bersiap dari belakang badan untuk memukul bola dengan ayunan tangan dari bawah. Yang ketiga yaitu ada servis mengapung. Servis atas dengan awalan dan cara memukul yang hampir sama. Tetapi servis mengapung tidak terlalu tinggi dari kepala. Tangan yang memukul bola bersiap di dekat bola dengan ayunan yang sangat pendek. Yang perlu diperhatikan dalam servis, yang pertama yaitu ada sikap badan dan pandangan. Yang kedua, lambungnya harus ke atas sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu ada saat kapan harus memukul bola. Lanjut, ada passing yang kedua. Yang pertama, macam-macam passing. Yang pertama yaitu passing bawah atau pukulan pengambilan tangan ke bawah. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk. Kedua yaitu tangan dirapatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya kecepatan bola. Yang kedua ada passing ke atas, pukulan atau pengambilan tangan ke atas. Caranya itu sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk. Yang kedua badan sedikit condong ke muka, siku ditekuk jari-jari terbuka membentuk lengkungan tengah bola. Yang ketiga, ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Yang keempat, penyentuhan pada semua jari-jari dan gerakannya meluruskan kedua tangan. Kelima, menggunakan gerakan kaki untuk menambah power. Yang ketiga ada smash atau spike, yaitu membentuk serangan pukulan yang keras waktu bola berada di atas jaring untuk dimasukkan ke daerah lawan. Untuk melakukannya dengan baik, harus memperhatikan awalan, tolakan, pukulan, dan pendaratan. Teknik smash dalam permainan bola voli diartikan sebagai cara yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Smash itu sendiri yaitu pukulan yang kuat di saat tangan kontak dengan bola secara penuh pada bagian atas sehingga jalannya bola terjal dengan kecepatan yang tinggi. Apabila pukulan bola lebih tinggi berada di atas net, maka bola harus dipukul tajam ke bawah. Smash harus memukulnya dengan keras yang biasanya mematikan karena bola sulit diterima atau dikembalikan. Spike merupakan serangan yang paling banyak digunakan untuk menyerang dalam upaya memperoleh nilai suatu tim dalam permainan voli. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik smash atau spike adalah cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan untuk mencapai pukulan yang keras yang biasanya mematikan ke daerah lawan. Ada istilah yaitu T-smash. T-smash merupakan tolak ukur dalam kemampuan smash. Lanjut, ada blocking, membendung bola dengan blocking, yaitu sebuah usaha membendung serangan lawan yang berupa smash agar tidak menghasilkan poin dengan daya upaya di dekat jaring untuk mencoba menahan atau menghalangi bola yang datang dari daerah lawan. Sikap yang harus yang benar dalam blocking yaitu harus jongkok, bersiap untuk melompat. Pertama, lompat dengan kedua tangan rapat dan lurus ke atas. Yang kedua, saat mendarat, hendaknya langsung menyingkir dan memberi kesempatan pada kawan satu regu untuk bergantian melakukan blok. Yang ketiga, blok ada dua macam, yaitu blok tunggal dan blok ganda. Blok tunggal sendiri yaitu membendung bola yang dilakukan oleh si pemain, dan blok ganda yaitu dilakukan dengan dua orang pemain atau lebih. Hal yang harus dilakukan dalam memblok ganda antara lain memadukan langkah kaki dan kerjasama antar bloker dalam menentukan waktu lompatan dan arah pergerakan bola. Lanjut, ada kedudukan pemain atau posisi pemain. Di sini ada posisi pertukaran pemain. Pada waktu servis, kedua regu harus berada dalam lapangan atau di daerahnya masing-masing dalam 2 deret ke samping. 3 deret ada di depan dan 3 deret ada di belakang. Pemain nomor 1 dinamakan server, pemain kedua dinamakan spiker, pemain ketiga dinamakan set, upper atau tosser. Pemain nomor 4 dinamakan blocker, pemain nomor 5 dan 6 dinamakan libero, seperti pada gambar di samping. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian pemaparan presentasi saya tentang permainan bola besar yaitu bola voli.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.